Pada tahun 1991, seorang gadis remaja berusia 15 tahun bernama Jessica Kim ditemukan tewas di sebuah pemakaman. Di lokasi kejadian, polisi menemukan jejak yang menunjukkan bahwa Jessica sempat berusaha melarikan diri dan bersembunyi dari pelaku. Dia mengalami pemaksaan berulang kali sebelum kematiannya. Tetapi selama belasan tahun, penyelidikan kasus ini mengalami kebuntuan. Hingga akhirnya kemajuan teknologi DNA mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasinya, biar nggak ketinggalan kisah-kisah kelam berikutnya. Sekarang, duduk nyaman, kita mulai ceritanya. Sebelum semuanya terjadi, Jessica hanyalah gadis remaja yang sedang menjalani kehidupannya seperti remaja pada umumnya. Dia lahir dan tumbuh besar di Columbus, Ohio, anak bungsu dari pasangan suami istri Rebecca dan James. Selama masa sekolah, Jessica termasuk anak yang berprestasi. Nilai-nilai akademiknya selalu bagus. Selain berprestasi, Jessica juga mahir memainkan piano dan biola. Circle pertemanannya juga dikelilingi anak-anak yang peduli dengan nilai-nilai sekolah dan selalu berusaha mempertahankan prestasinya. Apalagi dia berkeinginan mendapatkan beasiswa ke universitas. Tetapi saat Jessica baru masuk SMA, pernikahan orang tuanya sudah diambang perceraian. Orang tuanya udah nggak bisa lagi mempertahankan hubungan mereka. Sampai akhirnya orang tuanya memutuskan untuk berpisah baik-baik. Semenjak itulah Jessica tinggal bersama ibunya, sementara kakak perempuannya yang bernama Heather tetap tinggal bersama ayahnya. Untungnya Jessica nggak kesulitan beradaptasi di sekolah barunya. Di sekolah, dia tetap menjadi murid yang pintar. Di rumah, dia masih rajin belajar. Selain itu, dia juga bergabung ke kelompok cheerleader di sekolahnya. Circle pertemanan Jessica semakin luas. Sayangnya teman-teman di sekolah barunya bukanlah anak-anak yang peduli dengan pendidikan mereka. Seperti sekolah sebatas kewajiban. Bahkan beberapa dari mereka nggak ragu untuk bolos sekolah. Di sekolah inilah Jessica berkenalan dengan kakak kelasnya yang bernama Sean. Sean anak nakal yang populer karena dia salah satu pemain sepak bola di tim sekolahnya. Awalnya mereka sebatas berteman, lalu menjadi lebih akrab sampai akhirnya keduanya menjalin hubungan asmara. Semenjak pacaran, Jessica mulai mengabaikan pendidikannya. Dia nggak antusias lagi mengejar beasiswa ke universitas. Jessica yang dulunya rajin belajar di rumah menjadi lebih sibuk teleponan dengan Sean. Dia juga keluar dari kelompok cheerleader dan lebih memilih menghabiskan waktu bersama Sean. Semakin lama, Jessica semakin melewati batas. Dia mulai berani bolos sekolah, sampai pihak sekolah menghubungi ibunya karena masalah pembolosan dan nilai-nilainya yang menurun drastis. Ibunya nggak menyangka Jessica sudah senakal itu. Yang dia tahu, Jessica nggak pernah neko-neko. Jadi setelah kejadian itu, Jessica dihukum ibunya. Dia diomeli habis-habisan, dilarang keluyuran, bahkan dilarang berpacaran dengan Sean jika nilainya terus menurun. Mendengar kemarahan ibunya, Jessica justru bereaksi lebih keras. Sambil mengemasi pakaiannya, Jessica berniat pergi dari rumah karena merasa ibunya terlalu mengatur dan mengendalikan hidupnya. Saat itulah situasi semakin memanas. Ibunya akhirnya mengalah dan membujuk Jessica untuk tetap tinggal. Beberapa hari kemudian, ibunya menghubungi pihak konselor di sekolah Jessica. Pihak konselor menyarankan Jessica tinggal di rumah bimbingan selama sekitar 2 minggu sambil menjalani program bimbingan. Awalnya Jessica menolak, tetapi karena dia tetap dibolehkan berhubungan dengan teman-temannya termasuk Sean, Jessica akhirnya setuju. Langkah itu berhasil membantu memperbaiki hubungan Jessica dengan ibunya. Dia berjanji nggak akan membantah ibunya lagi, bahkan berjanji akan memperbaiki pendidikannya. Ibunya juga berjanji nggak akan melarang Jessica bergaul dengan siapapun. Jadi setelah program bimbingan itu selesai, Jessica akan tinggal bersama ibunya lagi. Tetapi di hari terakhirnya di sana, tepatnya Jumat 16 Maret tahun 1991, Jessica menelpon Sean mengabarkan bahwa dia akan segera pulang dan mereka bisa bertemu menghabiskan waktu bersama seperti sebelumnya. Tetapi ternyata Sean sudah nggak peduli dengan hubungan mereka. Saat itu Sean sudah dikeluarkan dari sekolah karena keseringan bolos. Dan selama dia nggak bertemu dengan Jessica, Sean merasa itu bukan masalah. Sean juga mulai merasa muak berpacaran dengan anak yang masih dikekang orang tua. Jadi sore itu, Sean mengakhiri hubungannya dengan Jessica. Jessica yang terlalu tulus dan serius menangis dan memohon
agar Sean memberinya kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Tetapi Sean menolak dan tetap ingin mengakhiri hubungan mereka. Sebelum menutup telepon, Sean bilang kalau dia harus segera pergi ke mall untuk bertemu teman-temannya. Tanpa pikir panjang, Jessica mengatakan bahwa dia juga akan pergi bersama Sean. Dia ingin menunjukkan keseriusannya bahwa dia benar-benar gak mau hubungan mereka berakhir. Saat itu sekitar jam 6 sore. Saat Jessica pergi, dia berpapasan dengan salah satu temannya, di mana dia mengatakan bahwa dia akan kabur untuk menemui Sean di mall. Sementara itu, ibu Jessica sudah membersihkan rumah. Kamar Jessica sudah bersih, barang-barang Jessica juga sudah tertata rapi. Tetapi pada malam harinya, sekitar jam 9 malam, ibunya merasa sedikit aneh kenapa Jessica nggak menelpon. Biasanya Jessica selalu menelpon untuk sekedar say good night. Tetapi ibunya nggak ambil pusing dan mengira mungkin Jessica sudah tidur. Lagi pula besok harinya Jessica sudah pulang ke rumah. Tetapi sekitar jam 11 malam, ibu Jessica ditelepon pihak konselor yang mengabarkan bahwa Jessica nggak ada di sana. Ibunya seketika panik. Dia langsung terpikir Jessica mungkin nekat menemui Sean atau kabur bersama Sean karena nggak mau pulang ke rumah. Ibunya menelpon teman-teman Jessica, tapi nggak ada yang tahu di mana keberadaan Jessica. Teman-teman Jessica juga ikut mencari ke tempat mereka biasa nongkrong, tetapi Jessica juga nggak ada di sana. Sementara Sean yang berulang kali ditelepon sama sekali nggak merespon. Akhirnya Rebecca langsung melapor ke polisi, tetapi polisi memintanya menunggu 48 jam kalau Jessica hanya sedang pergi bersama teman-temannya. Padahal seharusnya polisi harus langsung melakukan pencarian, karena saat itu Jessica masih berumur 15 tahun, jadi nggak ada masa tunggu 48 jam. Ibu Jessica hanya bisa menunggu. Dia percaya polisi mungkin lebih tahu, jadi dia pun pulang ke rumah. Semalaman ibunya nggak bisa tidur sambil terus berdoa berharap Jessica baik-baik saja. Itu bukanlah kebiasaan Jessica. Jessica memang pernah telat pulang, tapi dia pasti pulang. Sayangnya sampai besok harinya, nggak ada kabar apapun dari Jessica. Nggak ada yang tahu keberadaan Jessica. Lalu 2 hari kemudian, seorang fotografer sedang menjelajahi pemakaman Foster Chapel. Saat dia sedang asik mengambil beberapa foto di area pemakaman itu, dia melihat ada orang yang tampak sedang tiduran di rumput. Tetapi saat dia mendekat, barulah dia tahu bahwa itu tubuh manusia yang sudah tak bernyawa. Dia langsung berlari menjauh sambil menelpon 911. Saat polisi tiba, mereka menemukan tubuh Jessica terkapar hampir tanpa busana. Hanya ada bra robek yang menempel di dadanya. Wajahnya berlumuran noda merah, tapi salah satu kakinya masih menggunakan kaos kaki. Dari kaos kaki yang dikenakannya, Jessica tampaknya sempat berlari di area pemakaman itu, tapi nggak ada satupun pakaian Jessica yang ditemukan di sana. Di beberapa batu nisan, polisi juga menemukan jejak lutut Jessica, yang kemungkinan Jessica mencoba bersembunyi dari pelaku. Saat polisi menyisiri area pemakaman, mereka menemukan lakban abu-abu yang menempel di salah satu batu nisan. Ada rambut Jessica yang menempel di lakban itu. Selain itu, mereka juga menemukan jejak jari berlumpur di pagar pemakaman itu, yang ternyata itu jejak jari Jessica. Polisi juga menemukan batu nisan yang sudah terbelah dan berlumuran darah. Polisi memperkirakan sepertinya Jessica dibawa pelaku ke daerah itu, atau Jessica kabur saat mereka melewati area itu dan berlari ke pemakaman melewati pagar pembatas. Jessica mungkin bersembunyi di balik batu nisan di pemakaman sebelum dia ketahuan dan pelaku menghantamkan batu nisan ke kepalanya. Dari hasil otopsinya, Jessica meninggal karena pukulan keras di bagian wajah dan kepalanya. Dia mengalami pemaksaan berulang kali sebelum kematiannya. Ada sampel DNA yang dikantongi penyelidik dari tubuhnya. Tetapi di tahun itu, teknologi DNA masih sangat terbatas. Polisi hanya bisa melakukan pemeriksaan seadanya. Sean menjadi orang pertama yang dicurigai polisi, apalagi ibu Jessica sangat yakin bahwa Jessica pasti kabur untuk menemui Sean. Saat polisi mendatangi rumah orang tua Sean sudah melarikan diri ke Florida. Sekitar 2 minggu, polisi melakukan pengejaran, sampai akhirnya Sean berhasil diringkus. Tetapi Sean bilang dia kabur ke Florida, bukan karena menghindari kasus Jessica. Dia kabur karena beberapa waktu sebelumnya, dia terlibat kasus perampokan. Jadi dia keluar Ohio untuk menghindari penyelidikan itu. Sean juga mengatakan bahwa Jumat sore, dia memang teleponan dengan Jessica.
Dia menunggu Jessica selama beberapa jam di mall. Tetapi karena Jessica nggak datang, akhirnya dia lanjut pergi bersama teman-temannya. Dia sama sekali nggak tahu kalau malam itu terjadi sesuatu yang buruk dengan Jessica. Pemeriksaan DNA Sean membuktikan ucapannya. DNA-nya nggak cocok dengan DNA yang ditemukan di tubuh Jessica. Selain itu, di waktu kematian Jessica, teman-teman Sean bersaksi bahwa Sean bersama mereka sepanjang malam. Akhirnya polisi pun melepaskan Sean dari kecurigaan. Tetapi sampai bertahun-tahun lamanya, kasus kematian Jessica menjadi cold case yang gak terpecahkan. Selama masa-masa ini, keluarga Jessica, terutama ibunya, terus mencari dukungan menyuarakan keadilan atas kematian Jessica. Pihak Dayton Daily News sampai mengumumkan reward untuk siapapun yang punya informasi tentang kematian Jessica. Sayangnya usaha itu nggak membuahkan hasil. Kebanyakan hanya mengarang demi mendapatkan imbalan. Pada tahun 2001, 10 tahun setelah kematian Jessica, kasusnya masih menjadi cold case. Tetapi teknologi DNA sudah ada kemajuan. Sudah ada yang namanya CODIS, semacam database yang berisi data DNA para pelaku kejahatan. Jadi kalau ada orang yang terlibat kasus kriminal, polisi diharuskan mengambil sampel DNA mereka, yang kemudian dimasukkan ke sistem database DNA untuk memudahkan penyelidikan saat melacak pelaku kejahatan. Sayangnya polisi kembali mengalami benturan. Mereka kehabisan sampel DNA. Sampel DNA yang dulu mereka simpan sudah habis digunakan dalam penyelidikan di tahun-tahun sebelumnya, sampai habis nggak bersisa. Untungnya mereka masih menyimpan botol sampel DNA itu. Pada 17 Maret 2008, polisi akhirnya merekrut ilmuwan untuk menangani masalah ini. Mereka mengambil botol sampel DNA yang sudah kosong itu, mengusap bagian bawah botol, lalu meletakkannya ke slide kaca. Awalnya mereka pesimis, tetapi ternyata setelah mereka amati di mikroskop, ada satu sel sperma di sana. Mereka langsung melakukan pemeriksaan DNA, yang kemudian mereka cek di sistem database DNA. Dari sinilah kasus kematian Jessica akhirnya terpecahkan. DNA itu cocok dengan DNA seorang pria bernama Marvin Lee Smith. Pria berusia 51 tahun yang memiliki banyak catatan kriminal. Dia sudah sering melakukan tindak kriminal, terutama kejahatan terhadap perempuan, khususnya pemaksaan. Saat kejahatannya terungkap, Marvin sedang menikmati hidupnya. Dia sudah menikah dan hidup nyaman bersama keluarganya. Tetapi karena kekejamannya di masa lalu, dia harus meninggalkan anak dan istrinya. Di ruang interogasi, Marvin mengaku nggak kenal dan nggak tahu-menahu tentang kasus Jessica. Tetapi saat polisi menyodorkan foto Jessica dan menanyakan kenapa bisa sampel biologisnya ada di tubuh Jessica, saat itulah Marvin hanya bisa terdiam. Pada 14 Mei 2008, Marvin akhirnya diseret ke pengadilan. Saat itu jaksa sudah menyiapkan tuntutan hukuman mati. Tetapi sebulan sebelum persidangan dimulai, Marvin memilih kesepakatan pengakuan bersalah. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah minimal menjalani 30 tahun kurungan penjara. Di persidangan itu ada pesan dari salah satu teman Jessica yang mengatakan bahwa ketika orang tua sudah melarang, maka seharusnya kita takut dan waspada. Semoga kasus ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai selesai. Kalau kamu suka dengan cerita serupa, jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasinya. Bagikan juga video ini biar semakin banyak yang tahu cerita yang jarang dibahas. Sampai jumpa di cerita kelam berikutnya.